Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dalam rangka kita semua menjalankan tugas utama kehidupan, yaitu ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, kita masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di taklim ini. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi wasilah kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, to the point saja, setelah kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah selama di Mekah, akhirnya tiba saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memulai suasana baru ketika berhijrah ke Madinah. Peristiwa ini semua diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan mereka berjihad, fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dengan jiwa raga mereka, a'dhamu darajatan indallah, mereka akan mendapat kemuliaan yang sangat agung, derajat agung di sisi Allah, dan wa ulaika humul faizun, dan merekalah para pemenang, mereka para juara. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kenapa iman, hijrah, jihad ini mendapatkan perhatian khusus? Karena saat itu sebagaimana kita sudah jelaskan, beriman ketika di Mekah itu sangat berat karena tantangan yang dihadapi, tekanan dari kaum musyrikin di Mekah. Beriman tidak sedikit yang akhirnya harus mengorbankan jiwa, nyawa mereka. Sebagaimana kita ketahui keluarga Amr bin Yasir dibunuh karena bertahan dengan keimanannya. Ummu Amr, istrinya Yasir, juga akhirnya dibunuh. Amr disiksa, itu dalam rangka mempertahankan keimanan. Kita juga tahu dalam rangka mempertahankan keimanan, bagaimana siksaan yang diterima oleh sahabat Bilal bin Rabah. Dia diikat kepalanya, ditarik di tengah terik panas, dan dia dijemur di atas batu. Sungguh sangat berat tantangan yang diterima oleh orang-orang beriman pada saat di Mekah. Kita juga mengetahui bagaimana penderitaan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika mereka diboikot selama 3 tahun di Mekah. Tidak boleh ada yang bertransaksi jual beli dengan umat Islam. Umat Islam tidak bisa menjual produknya. Bagaimana bisa kita bayangkan derita yang dialami oleh mereka. Sampai-sampai dikisahkan apa yang mereka makan itu yang dikeluarkan. Ya. Yang mereka makan adalah daun-daun yang mereka dapatkan.
itu penderitaan yang sangat berat, dan itu tidak berlangsung singkat, cukup lama, selama 3 tahun. Mereka diboikot, mereka diembargo, mereka diisolasi. Yang kedua, setelah Allah menjelaskan alladzina amanu wa hajaru, pilihannya hijrah. Ternyata hijrah juga bukan pilihan ringan, karena hijrah itu harus menempuh jarak yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah. Juga mereka dengan perbekalan yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat terbatas, sehingga mereka harus melalui hamparan padang pasir, gurun-gurun batu, bukit-bukit berbatu, sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan, wa man fa'ala hadza summa mata haqqat alaihimul jannah. Siapa yang melaksanakan hijrah lantas wafat di perjalanan dalam rangka hijrah, maka surga bagi mereka, karena saking beratnya tantangan yang harus mereka hadapi. Dan yang dijelaskan di At-Taubah ayat 20 ini, Allah juga mengatakan wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Setelah mereka sampai di Madinah, mereka mencoba membangun suasana sosial, bagaimana mereka bisa merasakan kebebasan untuk berdakwah, untuk beribadah. Akhirnya mereka mendengar kabar ada rencana penyerangan dari musyrikin Mekah. Mereka sudah menyiapkan dengan 1000 pasukan terlatih, dan Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan tentu dengan pasukan apa adanya, dan mereka bersepakat untuk bertemu di Badar. Dan itulah peperangan pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Karena mereka hendak diserang, maka Rasulullah SAW menyusun kekuatan. Kalau kita lihat secara logika, jumlah mereka dari musyrikin Mekah itu sangat kuat, terlatih dengan jumlah banyak. Jumlah kaum muslimin itu sangat terbatas, dengan kemampuan terbatas, perlengkapan terbatas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kemenangan itu diraih oleh umat Islam itu, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun. Mudah-mudahan kita semua sekarang dalam suasana yang tentu lebih baik daripada suasana yang dulu dialami oleh Rasulullah SAW. Justru kita bisa membangun kekuatan dakwah, membangun kualitas keimanan, ketakwaan umat ini dengan kita melakukan pembelajaran, kita dengan melakukan taklim, peningkatan keilmuan kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.